Jadi aliran muatan positif ini disebut dengan arus listrik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dapat kita definisikan bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan, tanda petik adalah muatan positif. Ingat bahwa muatan positif ini tidak sebenarnya ya. Jadi seolah-olah ada muatan positif yang mengalir. Kalau kita nyatakan dengan potensial, nah maka arus listrik itu berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ingat, berkebalikan dengan elektron. Kalau elektron dari rendah ke tinggi, kalau arus listrik dari tinggi ke rendah. Nah, dalam hal ini bisa kita identikkan dengan arus air mengalir. Ya, kalau kita nanti lupa, kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sekarang bagaimana dengan pada kasus-kasus yang lain? Misalnya contoh yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah benda yang bermuatan positif 1. Berarti benda ini kekurangan 1 elektron. Kemudian kita juga memiliki benda D bermuatan positif 5. Jadi dia kekurangan 5 elektron. Nah, bisa kita katakan bahwa benda C memiliki lebih banyak elektron daripada D. Ya. Benda C memiliki lebih banyak elektron daripada D. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan bahwa besarnya benda tidak menjamin dia memiliki muatan yang lebih banyak. Ya. Jadi, kalau kita hubungkan C dengan D dengan konduktor, maka akan terjadi perpindahan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, dari C ke D. Dari C ke D. Jadi terjadi perpindahan elektron dari C ke D, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sampai kapan dia akan berhenti? Kita bisa coba. Misalkan C ini melempar 1 elektron, sehingga C akan menjadi semakin bermuatan positif, semakin bersifat positif. Sedangkan di sini akan terjadi penetralan. Ya, terjadi penetralan 1 muatan. Nah, ini jadi D bermuatan positif 4, C bermuatan positif 1. Jadi masih potensial D lebih tinggi dari potensial C, sehingga masih kemungkinan terjadi C bermuatan positif 2. Ya, C sudah melempar elektron lagi 1, sehingga dia menjadi bertambah positif lagi 1. Di sini akan terjadi penetralan lagi 1. Sekarang D memiliki muatan positif 3, C juga memiliki muatan positif 3, maka arus elektron akan berhenti. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ada aliran muatan positif ya. Seperti ada aliran muatan positif dari D ke C yang disebut dengan arus listrik. Ya. Jadi arus listrik akan mengalir dari D ke C. Ya, contoh lain. Misalnya kita memiliki benda E dan F. Nah, sekarang bendanya E bermuatan negatif 3. F bermuatan negatif 7. Nah, kalau kita hubungkan maka akan terjadi aliran elektron dari F ke E.
Sudah jelas karena ini lebih banyak elektronnya daripada E ya. E kelebihan 3 elektron, F kelebihan 7 elektron. Jadi ada aliran elektron dari F ke E. Nah, sampai kapan? Kita coba. Ya, pertama F melemparkan 1 elektron, jadi dia akan tambah positif 1. Nah, jadi F bermuatan positif 6, E bermuatan positif negatif 4. F negatif 6, E negatif 4. Sehingga bisa lagi melemparkan elektron lagi 1. Nah, terjadi penetralan lagi. Sekarang F bermuatan negatif 5, sedangkan E sudah bermuatan negatif 5. Jadi elektron sudah berhenti. Nah, sehingga di sini akan terjadi ya aliran arus dari E ke F. Kita memiliki benda G dan H. Nah, sekarang G bermuatan negatif 5, H bermuatan positif 3. Kelebihan 5 elektron, kekurangan 3 elektron. Nah, ini sudah jelas. Aliran elektron akan dari G ke H. G ke H. Nah, sampai kapan? Nah, pertama yang melempar elektron sehingga dia menjadi bertambah. Nah, di sini akan terjadi penetralan kedua benda. Ya. Di sini netral 1, di H, di G juga netral 1. Nah, sekarang G bermuatan negatif 4, A bermuatan positif 2. Lempar lagi, positif lagi, terjadi juga penetralan. Ya, G negatif 3, H negatif 1 ya. Potensial G lebih rendah daripada potensial A. Masih terjadi penetralan lagi. Nah, benda G bermuatan negatif 2. Benda H tidak bermuatan, netral. Nah, ini juga masih berarti bahwa potensial daripada benda H lebih tinggi dari potensial G. Meskipun ini netral, tetapi ini masih bermuatan negatif 2. Jadi masih akan terjadi aliran elektron. Ya. Nah, sekarang akan terjadi penetralan di G. Nah, sekarang baru sudah seimbang ya. Jadi G negatif 1, A juga negatif 1. Jadi arus tadi mengalir dari A ke G. Nah, bagaimana kalau ini? I bermuatan positif 4, J bermuatan positif 4. Nah, antara I dan J tidak akan terjadi aliran muatan listrik, tidak terjadi aliran elektron karena potensialnya sudah sama atau tidak ada beda potensial antara I dan J. Nah, ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa besar kecilnya benda itu tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi aliran elektron atau aliran arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang dikandung oleh benda. Ya, kalau kita rangkum, ya, ini kejadian-kejadian tadi, kasus-kasus tadi antara A dan B, potensial tinggi, potensial rendah. Jadi ada beda potensial, maka akan terjadi arus listrik. Antara C dan D, potensial rendah, potensial tinggi, ada perbedaan potensial, maka akan terjadi arus listrik dari D ke C. Yang ketiga, E, potensial tinggi, potensial rendah, maka ada beda potensial sehingga ada arus listrik dari E ke F. G, potensial rendah, potensial tinggi, ada beda potensial, maka akan terjadi arus listrik. Nah, sedangkan dari I ke J, potensialnya sama atau tidak ada beda potensial, tidak terjadi arus listrik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa arus listrik itu akan mengalir jika ada
beda potensial. Ya. Jadi arus listrik akan mengalir ke ada beda potensial. Nah, itulah kesimpulannya. Ya. Arus listrik akan terjadi jika ada beda potensial. Nah, itu juga artinya kalau tidak ada beda potensial, maka tidak akan terjadi arus listrik atau arus listrik akan berhenti. Ya. Jadi antara A dan B akan ada arus listrik dengan melepaskan berapa muatan listrik? 2, ya, seperti tadi prosesnya 2. Jadi ini melepaskan elektron 2, harusnya berhenti. Ini juga sama, melepaskan elektron 2, harusnya berhenti. Ini juga sama, melepaskan elektron lagi 2, harusnya berhenti. Kalau yang ini melepaskan elektron 4 baru berhenti. Jadi yang paling kuat arusnya, yang paling lama arus listriknya adalah antara G dan H. Antara A, B, C, D, dan E, F itu sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kuat arus listrik itu adalah tergantung dari banyaknya elektron atau banyaknya muatan listrik yang dipindahkan. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang berpindah tiap satuan waktu. Kalau kita tuliskan secara matematik, kuat arus listrik itu I, banyaknya muatan yang berpindah adalah Q, per satuan waktu itu adalah T. Ya. Keterangannya ya, muatan listrik satuannya coulomb udah biasa, atau C, waktu yang diperlukan satuannya sekon, I kuat arus listrik satuannya adalah ampere, disimpulkan A. Terjadi perpindahan muatan listrik sebesar 0,6 coulomb selama 0,5 sekon. Berapa besar kuat arus yang mengalir pada kawat? Ya, berarti ini diketahui adalah Q, ini diketahui adalah T kecil. Yang ditanyakan adalah I. Ya, diketahuinya. Nah, dalam hal ini satuan daripada kuat arus listrik itu dipakai adalah miliampere. Berarti ini harus diubah menjadi ampere dengan cara membagi 1000. Ya. Ya, jadi 0,5 miliampere menjadi 0,005 ampere. Masukkan angka-angkanya. I nya sudah diketahui 0,005 ampere. Q yang ditanyakan, waktu
waktunya 2 sekon. Nah, ingat Q sama dengan perkalian besaran fisika di dalam listrik. Nah, karena dia besaran maka dia bisa diukur ya, satuannya ampere ya. Dalam gambar-gambar nanti dia digambarkan seperti ya ini ya, garis ada tanda panahnya. Kemudian alat ukurnya adalah ampere meter, digambar nanti disimbolkan dengan huruf A dalam lingkaran, dirangkai secara seri. Nah, nanti ya kamu tahu ya ada dua rangkaiannya, ada seri, ada paralel. Yang mana dimaksudkan rangkaian seri? Yang ya, rangkaian seri. Misalnya kita ingin mengukur suatu alat elektronik. Nah, ini adalah alat elektronik X, ini apa saja, bisa lampu, bisa apa saja. Kemudian kita akan ingin mengetahui berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, jadi kita harus memasang alat ukur ampere meter secara seri. Perhatikan ini, rangkaiannya diserikan, dideretkan dengan ampere meter. Nah, supaya ada arus yang mengalir maka kita perlu sumber beda potensial ya. Ini adalah sumber beda potensial ya, kita hubungkan ya. Nah, karena rangkaiannya sudah tertutup maka akan terjadi aliran arus listrik. Terjadi aliran arus listrik. Ingat, arus listrik mengalir dari positif ke negatif ya. Ya, arus listrik akan mengalir. Nah, berapa besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini akan dibaca oleh ampere meter.